Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya dengan pembelajaran luas berdasarkan poligon. Tapi kali ini kita akan membahas tentang poligon luar. Nah, fungsinya masih sama dengan yang kemarin dan batasnya mulai dari 1 sampai 3 ya, seperti yang kalian lihat di layar. Jadi di sini batasnya mulai dari 1, intervalnya ya, kita gunakan intervalnya mulai dari 1 sampai 3. Oke, jadi kalau seperti ini berarti ingat ya, partisinya masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya, kita bagi menjadi n partisi ya. Jadi kita bagi menjadi n partisi, n bagian, berarti untuk mencari nilai deltanya, kita cari selisihnya nih, 3 dikurangi 1, kemudian dibagi n bagian. N partisi. Seandainya tadi 1 sampai 3 ini hanya dibuat 8 poligon terbatas, berarti N-nya ini akan diganti dengan 8. Itu dan seterusnya ya. Oke, berarti delta X-nya 2 per N. Karena delta X sudah kita ketahui 2 per N, kita akan mencari X1. Ya, X1-nya mulainya dari 1 ya, berarti 1 ditambah delta X. Boleh saya tulis 1 ditambah 2 per N. X2 juga begitu. 1 ditambah 2 kali delta X. Berarti 1 ditambah 2 kali 2 per N. Atau boleh saya tulis 1 ditambah 4 per N. Selanjutnya XI. Berarti XI-nya 1 ditambah I delta X. Atau boleh ditulis 1 ditambah 2 I per N. Nah, karena satu poligon ini ya, misalkan ini poligonnya yang paling ujung ini ya. Ingat, karena kita pakai poligon luar ya, silakan simak video-video saya sebelumnya tentang poligon luar. Berarti kalau seperti ini gambar apa poligon yang kita cari berarti tingginya ada di sini ya, di fungsi yang sini, bukan yang sebelah kiri ya. Kalau yang sini berarti mengacu ke xn karena kita mulai dari x0 sampai xn ya, bukan di xn min 1. Artinya tinggi dari poligonnya adalah fxn ya, nilai fungsi di xn di sini tuh. Oke, sekarang kita akan mencari ketika nilai fungsi ya, karena suatu poligon itu tinggi ya, tingginya apa tadi fxn, lebarnya apa? Lebarnya di sini ya. Partisinya bagian-bagiannya ini berarti namanya delta x. Oke, berarti tingginya delta x. Berarti untuk mencari satu poligon ini, anggap saja saya tulis tingginya adalah fxi dikali delta x. Untuk satu poligon saja ya. Oke, contoh. Nah, berarti fxi kita substitusikan ya, karena fungsinya adalah x kuadrat. Oke, karena fungsinya adalah x kuadrat, berarti xi pangkat 2 dikali delta x. Delta x-nya kita masukkan 2 per n. Oke, setelah itu kita substitusikan nih xi-nya. Xi-nya apa? Xi-nya tadi adalah 1 plus 2i per n. Kita pangkatkan 2 baru dikali 2 per n. Oke, kita pangkatkan 2 ya, artinya berarti 1 tambah 2 I per N dikali 1 tambah 2 I per N dikali 2 per N. Kita dapatkan ya, 1 kali 1, 1, berarti ini ditambah masing-masing dikalikan 1, 1 ya. 4I per N, kemudian ditambah 4I kuadrat per N pangkat 2. Ingat ya, dikali 1, 1. Oke, baru kita kalikan dengan 2 per N. Nah, selanjutnya kita kalikan masing-masing ya. Artinya 1 kali 2 per N, 2 per N, ditambah 8I per N kuadrat, ditambah 8I kuadrat per N kuadrat. Oke, sampai sini ini nanti yang akan kita gunakan. Ya, ini akan kita gunakan untuk mencari luas poligonnya, luas daerah yang dibatasi oleh fungsi itu ya. Oke, berarti
Karena kita mencari luas semua ini ya, saat luas poligon ini, semuanya ini, berarti nanti kita cari satu-satu yang poligon pertama, poligon kedua, dan seterusnya ya. Nah, berarti kita gunakan sigma. Jadi, anggap saja luas di bawah kurva ini saya namakan AR. Oke ya. Berarti untuk mencari luas di bawah kurva ini, kita gunakan sigma nih. Oke, ingat kalau tadi poligon yang paling ujung ini tingginya adalah fxn. Berarti sekarang kalau saya punya poligon yang paling kiri ya, yang paling kecil, ini tingginya bukan yang sebelah kiri ini ya, tapi yang sebelah kanannya. Berarti bukan mulai dari x0 ya, tapi x1. Oke, mulainya adalah x1. Berarti di sini kita mulai, karena tadi kita gunakan I di sini ya. Berarti I-nya mulai dari 1 sampai N. Oke, selanjutnya kita masukkan nih fxi dikali delta X. Berarti kalau kita bicara poligon yang pertama ini, berarti yang ini ya, yang ini kita kalau bicara yang poligon yang pertama ini, berarti caranya kita substitusikan ya. Di sini ya, I-nya kita ganti. I-nya di sini kita ganti menjadi 1. Jadi 2N plus 8 kali 1 per N kuadrat ditambah 8 kali 1 pangkat 2 per N pangkat 2. Ini poligon pertama. Poligon kedua berapa? Berarti sama ya. Berarti untuk poligon kedua, 2 per N ditambah 8 kali 2 per N kuadrat ditambah 8 kali 1 pangkat 2 ya, 8 kali 2 pangkat 2 N pangkat 3 ya, saya salah ya, di sini 3 ya tadi ya, N-nya. Berarti ini harusnya 3. Ini, oke, ini 3, N pangkat 3, ini juga N pangkat 3. Oke. Kemudian yang terakhir adalah N, karena sampai N ya, ini batasnya ini sampai N. Berarti yang terakhir 2 per N ditambah 8 kali N per N kuadrat ditambah 8 kali N pangkat 2 dibagi N pangkat 3. Gitu ya. Nah, kemudian ingat ya, di sini saya punya 2N. Di sini juga punya 2N. Nanti setiap poligonnya, setiap poligon masing-masing poligon sampai dengan N ini pasti dia punya 2 per N. Berarti karena dia dimulai dari 1 dan berakhir dengan N, berarti 2 per N-nya ada sebanyak N. Ya, nah kemudian kita jumlahkan yang belakang ini ya, yang sama ya, yang pangkatnya 2, yang pangkatnya 2, yang pangkatnya 2. Kita jadikan satu nih. Berarti 8 kali 1 per N kuadrat ditambah 8 kali 2 per N kuadrat ditambah bla 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 8 kali N kuadrat. Nah, kemudian yang terakhir yang ini. Berarti 8 kali 1 kuadrat N pangkat 3, 8 kali 2 kuadrat per N pangkat 3 sampai 8 N pangkat 2 bagi N pangkat 3. Oke, nah ini berarti hasilnya 2 ya. Kemudian yang ini sama ya, dia sama-sama punya 8 dan N kuadrat. Berarti saya faktorkan itu. 8 per N kuadrat, 1 tambah 2 sampai N. Dan satu juga gitu, dia sama-sama punya 8 sama N pangkat 3. Berarti 8 per N pangkat 3 difaktorkan, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sampai N pangkat 2. Oke, nah kita gunakan rumus jumlah khusus. Untuk 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai N itu berapa? Itu ya. Oke, langsung saya substitusikan ya rumus jumlah khususnya. N dikali N plus 1 per 2. 8 per N pangkat 3. N dikali N plus 1 dikali 2 N plus 1 per 6. Oke, dari sini boleh saya sederhanakan ya.
Ini dibagi 2, 4, ini bagi 2, 1, ini bagi 3, bagi 2, 4, ini bagi 2, 3. Oke, 2. Kemudian yang ini kita kalikan 4 per n kuadrat. Jadi dikalikan ya, n kuadrat plus n. Yang ini juga gitu, 4 per 3-nya saya keluarkan, 3n pangkat 3. N kali n kuadrat plus n dikali 2n plus 1. Oke, tinggal kita operasikan lagi ya. Berarti ini 2 tetap. Yang ini dikalikan 1, 4n kuadrat per n kuadrat. Ditambah 4n per n kuadrat. Ditambah 4 per 3n pangkat 3. Ini kita kalikan 1 ya. Oke. Hasilnya berarti 2n pangkat 3 ditambah ini 1, yang ini hasilnya 2, berarti 3n ditambah n. Saya salah ya? Ini kan n kuadrat kali 2n pangkat 3, n kuadrat. Oke, betul yang ini 2n. Berarti ini 3n kuadrat plus n. Oke, kemudian kita sederhanakan ya. 2 ditambah 4 ditambah 4 per n. Yang ini dikalikan 1 nih. Ditambah. Dikalikan 1 ya, jadinya ditambah 8n pangkat 3 per 3n pangkat 3. Nanti bisa disederhanakan. Ditambah 1 lagi 12. Oke, karena ini ada 3, di sini 3, berarti saya tulis 4 aja ya. Ini ada 3, ini dikit 3, berarti 4 n kuadrat per n pangkat 3 ditambah 4n per 3n pangkat 3. Hasilnya 2 tambah 4, bisa langsung saya jumlahkan jadi 6 ya. Kemudian 4 per n ditambah 8 per 3 ditambah 4 per n ditambah 4 per 3n pangkat 2. Boleh saya tuliskan, berarti 6 ini saya tambahkan dengan 8 per 3 ya. Kemudian 4n ditambah 4n jadi 8 per n. 4 per n ditambah 4 per n jadinya 8 per n. Kemudian ini 4 per 3n kuadrat. Kita samakan penyebutnya. 3, 18 tambah 8 plus 8 per n plus 4 per 3n pangkat 2. Berarti bentuk paling sederhananya adalah 26 per 3 ditambah 8 per n ditambah 4 per 3n kuadrat. Oke, jangan lupa karena tadi harusnya kita menggunakan limit ya. Di sini ingat ya, nah, ini kan pasti ada sisanya nih, hanya mendekati ya, berarti kita gunakan pendekatan nih. Limit AR dengan N mendekati tak hingga. AR isinya ini ya, ini adalah nilai dari AR. Limit N mendekati tak hingga 26 per 3 ditambah 8 per N ditambah 4 per 3N kuadrat. Oke, hasilnya adalah, ini ya, ingat kita harus mengingat limit N mendekati tak hingga 1/4 N pangkat K ya, dengan K-nya lebih dari 1, dengan K-nya lebih dari 0 berarti hasilnya 0. Oke, berarti di sini hasilnya adalah 26 per 3. Oke, terima kasih. Jika ada saran atau komentar atau pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa, selamat menyaksikan dan selamat memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.